Halo Bu Yani, Bu Zatia. Ya Pak. Silakan dimulai Bu. Oke, baik Bapak. Assalamualaikum Bu Jatia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Masya Allah, apa kabar Bu Yani? Alhamdulillah, Masya Allah. Dipertemukan di sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita Ya, sepertinya teman-teman ini masih ada yang sholat asar ya Bu Yani ya? Ya, nampaknya seperti itu. Mau kita tunggu beberapa saat, bagaimana? Boleh. Nah, kita tunggu ya beberapa saat. Oke. Oh iya, ada izin tuh. Sholat asar dulu katanya Bu Jatia. Iya baik. Mungkin ini Ada ya. beda apa daerah mungkin ya. Biasanya lebih lambat lalu. Iya. Sehat Bu Yani? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Izin Allah ya dipertemukan di sini. Ini sedang di Jakarta atau di mana nih Bu Yani ini? Jakarta. Jakarta. Jakarta di Indonesia masih.
Atau masih di kantor? Baru pulang tadi asar. Oke, alhamdulillah. Masih masuk ya itu offline apa online? Alhamdulillah sudah PTM, Bu Yani. Udah PTM ya? Oh, Iya, alhamdulillah. anak seneng ya kalau PTM. Iya, Masya Allah. Anak senang, gurunya juga senang. Gimana teman-teman yang lain nih? Subhanallah. Boleh juga menuliskan asalnya ya. Jadi kita lebih tahu nama dan asalnya ya, lebih lebih enak nanti. Oh, ini ada dari Ibu Husna nih dari Langsa Aceh. Izin sholat tadi. Ini mudah-mudahan teman-temannya sudah siap-siap masaknya udah selesai nih. Tinggal menunggu waktu maghrib dengan menambah ilmu nih bersama narasumber kita nih yang handal nih. Masya Allah, Bu Yani. Saya banyak belajar dari Bu Yani. Iya. Coba kita kontak-kontak temennya. Alhamdulillah sudah bertambah tuh. Kita nunggu beberapa saat ya. Jadi ya. Kita tunggu 5 menit ya. Jadi ya. Ya sambil. Siap-siap, Bu Yani. Selamat datang teman-teman. Selamat bergabung. Ngabuburit sambil mencari ilmu.
Izin Bu Yani untuk dijadikan co-host mungkin saya ya. Iya. Nanti dari adminnya ya, dari Oke, siap-siap. ya. Bu Jatia, standby. Bu Yani. Iya, assalamualaikum. Insya Allah. Oke. Sambil menunggu teman-teman sambil berjalan aja ya. Waktunya sudah berjalan. Kita akan mulai saja teman-teman semua. Siap-siap Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin. Wassalatu ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini atas izin Allah kita dipertemukan di dunia maya ini, di tatap layar ini dalam rangka talabul ilmi ya. Ini adalah salah satu program Madrasah Mandiri Berprestasi yang diadakan oleh KSKK dengan temanya Ramadan bil Madrasah. Alhamdulillah dengan penuh semangat sore jelang berbuka murid sambil menambah ilmu pada sore hari ini. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kalam, kita akan berbincang sore, mendapatkan ilmu
di sore hari ini bersama narasumber kita yang sudah hadir, dan insya Allah mungkin sebagian sudah mengenal nih narasumber kita pada di sore hari ini, tidak asing lagi insya Allah ya. Tapi sebelumnya kita sama-sama buka dulu ya. Ya, sama-sama buka dengan mengharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan hari ini atas izin Allah kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Baiklah, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum saya serahkan kepada narasumber kita pada sore hari ini, tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu perlu saya sampaikan. Saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, walaupun sebagian sudah mengenalnya. Tidak ada salahnya ya, Bu narasumber. Narasumber kita pada sore hari ini bernama Ibu Zatia Lesiani SPDI, tanggal lahir Tangerang, 7 Agustus 1980, alamat Perumahan Grand Resident Indah Bogor, di Bogor ya sekarang. Kemudian pendidikan, insya Allah berbasis madrasah ya, Bunda. Berbasis madrasah dari mulai MI, Raudatul Jannah, MTS Tarbiyatul Falah dari Tangerang, Sukabumi, kemudian SMA-nya Madrasah Aliyah Darut Tafsir Bogor, ya, kemudian juga perguruan tingginya UIN Syarif Hidayatullah, subhanallah, semuanya berbasis madrasah. Pas banget berada di dunia madrasah ini ya, Bunda kita ini. Pengalaman bekerja, yang pertama beliau ini adalah guru matematika di MI Raudatul Jannah, kemudian juga guru bimbel, kemudian juga guru madrasah sampai saat ini ya di Istiqlal. Siapa yang tidak mengenal madrasah Istiqlal yang luar biasa. Pengalaman organisasi, beliau berada di Ikatan Remaja Masjid dan juga di Keluarga Igra ya. Nah, itu teman-teman yang hadir pada hari ini, subhanallah, dari berbagai daerah saya lihat ya, berbagai daerah, kemudian juga ada beberapa di Jakarta juga. Untuk waktu saya serahkan sepenuhnya kepada narasumber kita, Ibu Zatia, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Yani, Masya Allah, tetap semangat ya. Amin. Baik, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu moderator kita yang cantik dan terus semangat ya, Ibu Yani. Kemudian yang kami banggakan teman-teman seperjuangan nih, para pendidik ya dari usia dini, mungkin tingkatannya lebih MI, MTS, dan MA. Dan para pejabat ya, saya lihat di sini ada beberapa, kasih ya. Ya, hati-hati Bapak ya yang sedang di jalan ya, selamat sampai tujuan. Yang sedang memasak juga mudah-mudahan tidak gosong ya masakannya. Amin. Puji syukur kita panjatkan pada Ilahi Robi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah walaupun di layar Zoom ya. Mudah-mudahan kita terus berdoa pandemi berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari secara biasa ya sebelum pandemi juga. Dan ini adalah berkah ya, mungkin berkah pandemi, tantangan, jadinya terbiasa gitu. Dan mungkin untuk kedepannya bisa jadi ya kegiatan-kegiatan seminar bisa dilakukan secara blended atau Zoom ya Bu Yani ya, karena memang dilihat dari waktu juga lebih efektif ya. Kemudian ruang ya, tempat juga Masya Allah luar biasa sekali ya, hikmah dari pandemi. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang terpilih mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, pada saat ini kita akan sharing ya pendidikan di RA yang menyenangkan. Kalau di RA mah pasti menyenangkan ya Bu Yani ya.
punya sapaan tersendiri nih untuk peserta nih Bu Jati. Oh, oke, apa-apa Panggilannya nih? sahabat madrasah. Oke, baik, Sahabat baik. Ya, madrasah. oke. Boleh, ya belum juga Sahabat sebelumnya boleh. madrasah. Iya betul. Ini Boleh juga saya sampaikan dulu ya. jawabannya apa nih, Bu Yani saat dibilang sahabat madrasah? Iya. Oh, sahabat madrasah keren gitu ya. Oh, oke. Nah, perlu juga nih Oke. teman-teman sahabat madrasah nih saya sampaikan terlebih dahulu sambil mendengarkan materi kita siapkan pertanyaan nih karena 3 pertanyaan akan mendapatkan merchandise dari Oke. KSA. Iya. Masya Allah. Biar semangat. Ya, silakan dilanjut Bu. Ya. Siap-siap. Ya, Bu Yani, izin saya mau share screen ya. Sudah dibuat co-host. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu Yani? Belum, baru namanya aja. PPT-nya belum Oke, terlihat? sudah. Oh, sudah baik ya. Nah, ini pendidikan RA yang menyenangkan. Wah, tampilannya sudah pink-pink ya. Gentle sekali ya, Bu Yani. Ya, ya baik ya. Pokoknya kalau di RA itu tidak sah kalau belum bernyanyi ya, Bu Yani. Dan jagonya bernyanyi ini Bu Yani nih sebenarnya. Gimana Bu Yani untuk sapaannya? Coba saya mau coba dulu ya. Sahabat madrasah. Keren. Keren ya. Baik ya. Mengapa pendidikan perlu dilakukan sedini mungkin ya. Masya Allah, Allah sudah menakdirkan usia dini ini merupakan masa emas perkembangan ya, atau kita kenal dengan golden age ya. Kenapa sih gitu ya? Dan dengan izin Allah juga perkembangan kecerdasan anak terjadi pada usia dini ini sangat pesat sekali. Mungkin ya sahabat-sahabat madrasah ya yang sudah memiliki anak usia dini ya terkadang-kadang juga merasa ini ya, oh kok sudah pinter ya bicaranya, oh kok dia bisa seperti ini ya, ya karena memang perkembangan kecerdasan anak usia dini sangat pesat sekali. Jangankan tahun ya, bulan, per hari saja itu mereka akan meningkatkan kecerdasan yang sangat cepat sekali ya. Kemudian perkembangan kecerdasan ini memerlukan stimulasi dari lingkungan ya, setelah ya dirangsang ya, bagaimana lingkungan ini diciptakan secara sadar terencana ya untuk mengembangkan potensi kecerdasan anak usia dini. Ya baik sensori motornya, kemudian penglihatannya, pendengarannya, nah itu harus distimulasi. Karena kalau kurang distimulasi ini akan menyebabkan perkembangan anak tidak maksimal. Contohnya saja ya di masa pandemi ini merupakan tantangan ya bagi ibu-ibu muda yang memiliki anak usia dini yang seharusnya mereka bisa bersosialisasi kepada teman-temannya, ya bermain, mereka berlari, melompat. Nah, mau tidak mau dalam masa pandemi ini mereka harus berada di rumah. Nah, ini tantangan sekali. Jangan sampai mereka terlingkupi dengan gadget ya, bertemu dengan TV setiap harinya. Nah, bagaimana caranya nanti pendidikan itu bisa dilakukan juga di rumah. Nah, nanti ada beberapa inspirasi kegiatan ya untuk kegiatan di rumah maupun di sekolah. Nah, ini hasil riset otak ya. Perkembangan kapasitas kecerdasan anak sangat pesat terjadi di awal kehidupannya. Masya Allah ya, saat bayi lahir itu sekitar 100 miliar. Wah, saya aja lihat uang 100 miliar aja belum ya. Ini 100 miliar Allah sediakan sel-sel yang berada di otak bayi ya. Hanya sel-sel ini belum maksimal ya, ada sel-sel yang memang sudah bisa difungsikan seperti detak jantung, pernafasan, gerak refleks ya, pendengaran dan naluri untuk hidup. Itu sel-sel yang memang sudah bersambung ya memang dari anak lahir. Tapi sel-sel yang lainnya di dalam otak itu masih banyak sekali ini yang belum bersambungan. Karena itu stimulasi dari luar ini sangat penting sekali dibutuhkan untuk menyambungkan antara sinap-sinap yang di dalam
yang ada di dalam otak ini ya. Bayangkan coba 100 miliar ini kalau sudah stimulasi dengan baik dan maksimal, ini akan jadi seperti apa ya anak usia dini ini. Masya Allah ya. Saat anak usia 3 tahun, sel otaknya telah membentuk sekitar 1000 triliun jaringan koneksi atau sinap. Nah, itu gimana cabangan-cabangan ya kalau kita lihat benang ya, benang yang gumpalan benang itu kan ya banyak sekali gitu ya, rajutan-rajutannya itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri ya, ada yang ke dalam dan lain sebagainya. Seperti otak yang ada di dalam tubuh manusia itu, jaringannya sangat banyak sekali. Nah, sinap yang jarang digunakan akan mati, sedangkan yang sering digunakan akan semakin kuat dan permanen. Ya, Allah sudah sediakan ini 100 miliar awalnya ya, tapi kalau tidak distimulasi, ini akan berguguran. Karena itu ada yang namanya speed delay, kemudian geraknya, fine motornya misalnya belum berkembang dengan baik, jalannya belum berkembang. Nah, karena itu memang dibutuhkan ya agar sinap-sinap ini dapat bersambungan, itu stimulasi yang sangat baik. Seperti itu ya. Ini kalau kita lihat ya, proses perkembangan intelektual. Nah, ini usia 4 tahun ya, ini sudah 50% perkembangan intelektualnya. Kemudian lanjut ke usia 6 tahun itu 80%, sampai di sini usia 18 tahun itu 100%. Nah, kalau dilihat dari prosentase ini memang golden age-nya ini ya di usia 6 tahun. Kalau di internasional itu memang 8 tahun. Nah, anak adalah pribadi yang unik. Nah, dipengaruhi oleh apa? Bawaan, itu ayah ibu. Nah, ini sangat banyak sekali. Ya, kalau misalnya sahabat madrasah nih, kok ini anaknya mirip siapa ya? Ibunya tidak gitu kan, ayahnya juga tidak gitu. Dari kecerdasannya, kemudian fisiknya gitu. Nah, sahabat madrasah boleh lihat ke atasnya, bagaimana dengan kakek neneknya, bagaimana dengan uyutnya ya. Nah, itu bisa dilihat seperti itu. Nah, selain dari bawaan ya, pribadi anak itu juga dipengaruhi oleh lingkungan ya, gizi, proses kelahirannya seperti apa ya, apakah sesar atau normal ya, apakah dalam proses hamilnya ini lancarkah gitu kan, apakah bed rest atau nanti psikologi ibunya terganggu, misalnya LDR ya, ayahnya di mana, ibunya di mana, itu juga akan bisa mempengaruhi dari anak ya, perkembangan anak. Nah, kemudian perawatan juga, kondisi lingkungan, rangsangan psikososial dan kesehatannya juga ini sangat mempengaruhi dari perkembangan anak ya. Dan alhamdulillah sekarang kan ini ada holistik ya, yang bekerja sama dengan puskesmas ya untuk lebih dalam lagi mengetahui perkembangannya. Wah, usia 2 tahun 3 bulan, posisinya nih harus seperti apa nih standarnya. Nah, itu ada rubrik-rubriknya ya yang harus dipenuhi seperti itu. Dan ini juga sudah didukung oleh pemerintah juga ya untuk kesehatan anak-anak. Nah, anak memiliki ritme perkembangan yang berbeda. Kalau kita lihat, ya analogikan dengan mobil itu kan ada berbagai macam mesin ya. Ada mesinnya diesel ya, yang harus dipanaskan terlebih dahulu, ada yang tidak perlu, dan ada yang matic, ada yang manual. Nah, itu macam-macam. Sama seperti anak mengalami ritme perkembangan yang berbeda-beda. Karena itu, sahabat madrasah, jangan sampai kita membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Karena mereka punya ritme yang berbeda. Jangankan ya kalau di sekolah beda keluarga. Satu keluarga saja antara kakak dan adik itu akan mempunyai ritme yang berbeda. Ya, karena mereka mempunyai potensi yang Allah berikan itu berbeda-beda. Ya.
potensi ilahiyahnya, potensi kecerdasan bahasanya, kemudian potensi fisiknya dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan anak juga. Nah, seperti itu ya, bagaimana lingkungan ini menstimulasi ya agar anak ini yang mesinnya mesin diesel supaya bisa mengejar temannya, itu treatmentnya seperti apa. Karena itu memang harus ada kerjasama dari orang tua ya. Misalnya kegiatan di RA misalnya pukul 8. Nah, anak ya untuk yang memerlukan transisi kedatangan ini bisa bekerja sama dengan orang tua, dikabarkan pada orang tua, diinformasikan, Bunda nanti Ananda bisa datangnya itu lebih awal, misalnya jam 7:30 atau jam 7:45, agar Ananda mempunyai masa transisi, ya, menetralisir emosinya dari rumah ke sekolah. Sama sebenarnya hal-hal dengan anak-anak yang lainnya itu memerlukan transisi. Ya begitu juga dengan orang dewasa. Orang dewasa juga kalau misalnya ketinggalan, itu kan pasti akan blank ya. Oh ini harus apa dulu nih gitu ya. Sama seperti anak juga ya. Jangan sampai nanti emosinya kedatangan itu belum digali ya, nanti akan mempengaruhi bermain anak ya seterusnya. Seperti itu ya. Mengapa anak-anak belajar harus mulai bermain? Apa ya? Ya memang belajarnya anak itu bermain. Kalau kita lihat dari gambar ini ya. Nah, ini ada interaksi sosial ya. Di meja ada berbagai macam warna, bentuk. Nah, ini anak bisa merasakan bagaimana teksturnya jagung, bagaimana teksturnya wortel, ya, meja dan lain sebagainya. Dan setelah mereka pegang itu akan lanjutkan ke otaknya. Oh, ini seperti ini teksturnya. Nah, lingkungan yang memperkuat. Sepertinya Bu Zatia lihat ya, Ananda sedang pegang jagung. Wah, ini namanya jagung ya. Warnanya kuning. Nah, bisa juga dengan pernyataan atau kalimat terbuka, pertanyaan terbuka. Wah, kira-kira Ananda kalau misalnya ingin makan menggunakan apa ya? Nah, nanti dia akan melihat, oh aku lagi pegang sendok gitu kan ya, seperti itu. Dan ini 3 anak saja ini sudah luar biasa sekali mereka dapat berinteraksi ya, memecahkan masalah. Wah ini jagungnya ada 2 nih, sedangkan di sini ada 3 anak. Wah gimana ya caranya? Nah seperti itu ya. Kemudian ini yang kita kenal dengan 3-in-1 otak ya. Di sini ada warna hitam, ada warna merah, dan ada warna biru. Apa nih yang warna hitam? Nah, warna hitam ini batang otak ya, artinya mereka bertahan. Nah, di sini tadi kalau misalnya anak-anak membutuhkan transisi masuk ya untuk kegiatan RA-nya, nah ini bisa dinyamankan dulu anaknya. Misalnya dia datang dengan menangis, langsung saja melakukan kegiatan rutin. Nah ini dalam kondisi seperti ini anak tidak dapat belajar dengan baik seperti itu ya. Tetapi yang harus dilakukan oleh lingkungan madrasahnya dinyamankan dulu, dicari permasalahannya. Misalnya dengan anak datang ke sekolah dengan presensi. Presensinya misalnya dengan menuliskan nama kemudian perasaan. Nah, guru juga harus aware ya. Nah, anak-anak ini datangnya menggambarnya misalnya ada pilihan sedih, marah dan senang. Nah, kalau mendatangnya mereka gambarnya dengan sedih, nah itu bisa ditanyakan, kenapa sedih? Ada masalah? Nah, kalau ada masalah, nah selesaikan dulu masalahnya. Kalau misalnya dia marah gitu kan ya, kenapa marah? Nah, itu bisa diselesaikan terlebih dahulu supaya anak bisa bermain dengan baik. Selanjutnya, kalau sudah dinetralisir emosinya, nah ini yang warna merah namanya limbik. Ya, dalam kondisi ini anak dapat belajar dengan baik karena sudah mempunyai rasa aman, rasa nyaman perasaannya. Kalau sudah nyaman, ya masuk ke dalam korteks tempat berpikir yang warna hijau ini. Ya, lapisan ini berfungsi dengan baik. Anak bisa berpikir, mencari solusi. Kalau misalnya bermain
gross motor, kemudian lingkungannya misalnya habis hujan. Wah, ini apa yang harus kita lakukan? Nah, ini anak mempunyai ide-ide yang cemerlang biasanya kalau sudah digali. Selanjutnya, apakah bermain itu untuk anak? Ya, bermain adalah suatu aktivitas yang langsung, spontan, di mana seorang anak berinteraksi dengan orang lain, benda-benda di sekitarnya, dilakukan dengan senang dan gembira atas inisiatif sendiri. Berbeda halnya dengan bermainnya orang dewasa. Misalnya, anak-anak nih kalau misalnya disediakan beberapa balok, ya, di tempat ini ada balok bentuknya misalnya circle, kemudian ada triangle, double unit, dan unit. Saat diberikan kesempatan, silakan sahabat boleh dibangun. Nah, itu anak-anak langsung ambil baloknya. Dia akan susun ke atas ya, secara vertikal, kemudian horizontal ya. Tapi berbeda dengan orang dewasa. Kalau diberikan balok ya, misalnya balok ya, macam-macam gitu kan dia. Nah, silakan bermain. Itu nggak langsung main biasanya. Kalau orang dewasa dipikirin dulu. Ini kira-kira baloknya bisa dibuat apa ya, gitu ya. Terus kalau misalnya digabungkan dengan triangle, double unit, kira-kira bisa nggak ya? Kokoh nggak ya? Nah, itu perbedaan bermainnya anak dengan bermainnya orang dewasa. Kalau anak tuh langsung ya, dia bisa berinteraksi dan menuangkan ide-idenya ya, menggunakan daya hayal ya, dan memanfaatkan panca indera dan seluruh anggota tubuhnya. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu sebenarnya anak sedang melatih fisik motoriknya ya, memegang benda dari satu benda ke benda yang lain. Sebenarnya anak sedang melatih, menstimulasi fine motornya untuk persiapan menulis. Karena itu sayang sekali kalau misalnya anak-anak bermain, tapi bermainnya dengan gadget. Karena hanya satu arah gitu ya. Aktivitasnya hanya duduk, melihat, kemudian yang bergerak hanya beberapa jari saja. Itu sangat disayangkan sekali. Mengapa anak bermain? Nah, anak bermain untuk memperoleh sesuatu dengan cara bereksplorasi, ya, membangun pengetahuan diri sendiri. Itu physical knowledge ya. Dia akan mengamati, kenapa ya bola yang jatuh ke lantai memantul. Kemudian airnya mengalir. Nah, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan dari bermain. Kemudian logika matematikanya juga ya. Wah, aku punya kue nih 3, terus mau berbagi, kira-kira bagaimana ya caranya ya. Nah, semakin banyak anak mempunyai pengalaman, itu semakin terstimulasi otaknya. Begitu juga dengan social knowledge-nya ya. Nah, social knowledge ini akan terbangun jika anak berhadapan dengan anak yang lainnya. Ya, tidak mungkin ya sendirian ya. Mereka tidak bisa sosial ya. Nah, berinteraksi, membangun, bermain bersama, nah ini akan terbangun. Dan ini merupakan pengetahuan untuk dirinya. Nah, bermain itu bagaimana yang harus dilakukan nih anak, atas inisiatif anak sendiri ya, atas keputusan anak ya. Tentunya orang dewasa ini sebagai fasilitator, mediator juga untuk menstimulasi, menyediakan kebutuhan anak untuk bermain ya. Jangan sampai anak dipaksakan dalam bermain, ya mereka nanti ide-idenya juga akan terbatas. Nah, bagaimana anak bermain? Nah, ini menurut Jean Piaget, anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Guru tentu saja dapat menuntun anak-anak dengan menyediakan bahan-bahan yang tepat. Tetapi yang terpenting agar anak dapat memahami sesuatu. Ia harus membangun pengertian itu sendiri dan ia harus menemukan sendiri. Bagaimana mereka dapat membangun dan menemukan sendiri? Yaitu dengan cara memberikan pengalaman, dengan cara bermain, ya bergerak, melompat, dan sebagainya. Dan alat-alat yang digunakan oleh anak juga disesuaikan dengan perkembangannya. Jangan sampai anak putus asa karena terlalu sulit. Dan anak menjadi bosan karena terlalu mudah. Karena itu alat yang disediakan juga harus sesuai dengan tingkat perkembangannya. Contohnya misalnya buku cerita. Nah, sahabat madrasah, kalau ingin memberikan buku cerita, lihat
ini untuk usia berapa ya. Misalnya kalau usia 2 tahun, itu covernya yang seperti apa, tebal bukunya bagaimana, sama halnya dengan usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan selanjutnya. Ya, ada sesi-sesi atau item yang harus dipenuhi ya agar alat main itu bisa menstimulasi anak ya, dan anak tertarik untuk melakukannya. Nah, fungsi bermain. Ya, bermain ini membentuk aspek kemanusiaan tadi ya, kognitif, bahasa, sosial, afektif, dan psikomotornya ya. Dan dalam membentuk kemampuan fisik manusianya, nah ini ada 9 komponen kebugaran fisik. Di antaranya adalah kekuatan, ketahanan, daya ledak ya, kecepatan, keseimbangan, itu ada kelenturan dan koordinasi, kelincahan dan ketepatan. Nanti mungkin apa sih itu ketahanan, daya ledak gitu ya, kelenturan, nah itu seperti apa. Nah, bagaimana dia misalnya bermain untuk gross motor. Ya, kecepatannya bagaimana nih? Nah, untuk apa namanya? Untuk melakukannya ini dia bagaimana? Apakah hanya santai gitu atau larinya cepat gitu ya? Atau prosesnya juga dia berusaha gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian cara anak belajar dan bermain. Ini ada fasenya ya usia 0 sampai 6 tahun belajar dengan melihat. Ya, ini usia bayi ya. Dia akan melihat ya menghidu ya aroma ibunya, ya melihat ibunya ya dan keluarganya. Nah, usia 6 bulan sampai 1 tahun dia belajar menyentuh. Apa saja disentuh ya. Sentuh kemudian dicoba ya dimasukkan ke dalam mulut, sentuh lagi. Nah, karena itu memang sahabat madrasah ya di sekolah tentunya alat-alat elektronik itu memang harus diinikan ya dari jangkauan anak ya, terutama instalasi listrik ya, bagaimana sekolah itu aman dan nyaman untuk anak. Kemudian usia 2-6 tahun mereka belajar dengan berkegiatan learning by doing ya, melakukan berlari, berjalan, melompat, memegang, menyentuh dan lain sebagainya. Nah, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun kalau Indonesia ya, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat ya, di TK itu kan, di RA, ya di madrasah, ada kegiatan misalnya antri masuk ke dalam kelas, ya antri masuk ke dalam kamar mandi atau antri ambil buku. Nah, sebenarnya sahabat madrasah ini sedang memberikan simulasi kepada anak ya nanti saat usianya SD memasuki usia madrasah ibtidaiyah. Nah, mereka kan membutuhkan tuh ya ada soal-soal, misalnya soal-soal pilihan ganda. Nah, bagaimana anak ini bisa membaca secara runtut soalnya dulu ya dibaca, kemudian pilihannya A, B, dan C secara sabar ya mereka runtut ya. Dan ada juga soal-soal pilihan soal cerita. Nah, biasanya anak-anak kan suka males tuh ya untuk memahami. Nah, di rangsangan memberikan rangsangan pendidikan yang maksimal itu bagaimana anak di usia dini ini bisa memahami bacaan, bukan membaca lancar, yang tujuannya adalah nanti saat usia madrasah ibtidaiyah dia bisa menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi bebannya. Jangan sampai ya, misalnya usia rodotul afalnya kurang bermain nih. Pokoknya diisi dengan les ya. Hari Senin lesnya ini. Hari Selasa bahasa Inggris, hari Rabu melukis, sampai full gitu ya diisi dengan les. Padahal usia rodotul afal ini dibutuhkannya untuk bermain mereka. Nah, jangan sampai nanti usia harus fokus dengan belajar, mereka malah terbalik, malah main-main belajarnya ya. Kalau dilihat sama bundanya baru pura-pura pegang buku. Tapi kalau tidak dilihatkan dia akan main-main. Ya, jangan sampai terbalik usianya ya. Karena
anak yang biasanya membutuhkan main di usia yang harusnya fokus di kelas 3, 4 itu, nah itu belum terpenuhi mainnya saat usia rodotul afalnya, seperti itu. Nah, mungkin ini adalah salah satu tempat bermain ya. Sebenarnya banyak tempat bermain itu bisa di mana saja, metodenya apa saja, pendekatannya juga apa saja. Nah, kebetulan di Istiqlal ini menggunakan metode sentra. Dan insya Allah kami itu ada sekitar 10 sentra. Yang diantaranya ini ada sentra ibadah. Nah, apa sih sentra ibadah itu? Nah, sentra ibadah ini memfasilitasi anak untuk mengenal dan membiasakan nilai-nilai kehidupan beragama sejak dini. Cakupan materinya yaitu rukun iman, Islam, dan ihsan. Ya, kalau menurut Zakiyah Derajat itu kan keagamaan anak-anak itu memang belum terlalu mendalam gitu ya. Tapi bagaimana kita mengenalkan keimanan ya dengan misalnya senandung Asmaul Husna, senandung malaikat ya, tepuk malaikat, atau dengan lagu-lagu ya. Nah, ini biasanya akan cepat sekali gitu. Kemudian bisa juga dengan kegiatan puzzle ya, maze dan lain sebagainya untuk mengenalkan rukun iman, Islam, dan ihsan, dan bagaimana mereka bisa mengaplikasikan. Nah, tentunya dengan keteladanan dari orang dewasa sekitarnya ya. Tidak hanya gurunya di rumah, tetapi guru di sekolah juga sekolah juga berkontribusi ya, dan sama-sama saling bekerja sama antara guru di sekolah dengan guru di rumah. Seperti itu ya. Kemudian sentra Al-Quran ini memfasilitasi anak yang mengembangkan kemampuan pengenalan huruf hijaiyah ya, atau Al-Quran ya, untuk membaca Al-Quran, dan kecintaan yang terpenting adalah bagaimana tingkah lakunya itu tingkah laku Al-Quran ya, bagaimana dengan sikap orang dewasa, bicara, kemudian memahami dari keteladanan para nabi, ulul azmi. Nah, ini kan banyak sekali ya yang bisa kita gali dari Al-Quran, dari asbabun nuzulnya ya, kemudian misalnya mengenalkan surah. Nah, itu bisa digali terlebih dahulu asbabun nuzulnya dengan bercerita ya. Biasanya anak-anak senang sekali dengan cerita, dan mereka juga akan ingat ya dengan bercerita biasanya. Kemudian ini adalah sentra bahan alam. Ya, ini ada beberapa contoh permainannya, seperti ini ada pinjer penting, pasir basah, pasir kering, ya, menjepit, bahan-bahan alam yang lainnya seperti batu, pasir, ya, kemudian ranting, ya, bahan-bahan seperti kerang-kerang ya, hasil laut. Nah, itu bisa dijadikan alat untuk bermain anak di bahan alam. Nah, bahan alam ini memperluas pengalaman sensori motornya dalam mengembangkan kematangan motorik halus dalam rangka persiapan menulis ya. Apa saja sih organ menulis itu? Organ menulis itu ada ibu jari, telunjuk, kemudian jari tengah, dan pergelangan tangan. Ini yang harus distimulasi oleh orang dewasa sekitarnya. Jangan sampai organ menulisnya ini belum matang, anak dipaksakan untuk menulis. Nah, ini akan terjadi cedera, atau anak nanti akan merasa nggak mau, aku nggak mau menulis gitu ya. Nah, itu ada refleksnya, mereka memberitahu aku tuh organ menulisnya belum siap. Nah, yang harus disiapkan adalah dimatangkan dulu ya, dengan menjepit ya, dengan meremas. Nah, kalau sudah matang organ menulisnya, dia nanti akan minta sendiri. Bu guru, aku mau spidol, ya, mau kasih nama. Bu guru, aku mau krayon, mau diwarnai atau menggambar dan sebagainya. Itu tandanya anak-anak sudah siap untuk menulis, ya. Dan tahapan menulis pun itu banyak ya. Pertama saat mereka coret-coret, nah itu adalah tahapan dari menulisnya. Dan sahabat madrasah juga bisa lihat nanti bagaimana tekanan saat dia memegang krayon. Ya, ada yang mengambang, kemudian ada yang sudah ajak nih, sudah ditekan. Kemudian tahapan selanjutnya, sudah dibuat misalnya bulat-bulat. Bulat-bulatnya juga sudah banyak nih, ada bentuk segitiga, ada lingkaran dan sebagainya. Kemudian ada meningkat kembali,
dibentuk ya, ada awan ya. Nah, Apa itu ya? ada Ambil ini lagi. tahapan-tahapan menulis ya, dan bagaimana kita sebagai orang dewasa menyiapkan pre-writing skill-nya ya Apa? untuk persiapan menulisnya Mandi tadi sih. ya, dengan kegiatan-kegiatan yang disediakan Sebentar ya. disediakan untuk menstimulasi sensori motornya seperti itu ya. Kemudian ini ada sentral balok. Wah, ya ada yang tinggi sekali menjulang ya. Kemudian ada yang horizontal. Nah, ini memfasilitasi anak menemukan pengalaman keterampilan dalam mewujudkan ide gagasannya ke dalam karya nyata bangunan. Nah, ini juga ya matematikanya nih ya. Fine motornya juga ya, pembangunannya juga ya. Kemudian saat mereka berinteraksi, berkunjung antara bangunan yang satu itu yang terjadi hubungan sosialnya ya. Pada intinya setiap sentra itu mengandung 3 jenis main ya. Semuanya ada semuanya di setiap sentranya ya. Kemudian apakah mesti harus balok, Bu gitu? Membangun itu dengan apa saja? Alat-alat yang ada di sekitar rumah. Ya, bisa misalnya dengan kardus-kardus yang tidak terpakai. Kemudian misalnya ada alat rumah tangga, entah panci lah, entah apalah ya, untuk disusun-susun. Nah, itu bisa dijadikan untuk membangun ya, tidak harus dengan balok yang memang sudah terbentuk ini. Nah, itu bisa apa saja, anak-anak bisa membangun. Lebih ya di masa pandemi kemarin ya, kita sudah merasakan ya bagaimana anak-anak bisa berkreatif ya, dan guru juga bersama-sama merancang suatu kegiatan yang tidak membebankan orang tua juga, dan anak bisa bermain di rumah ya, yaitu dengan menggunakan alat yang ada di rumah. Nah, misalnya mencari mencari benda yang berwarna kuning. Kira-kira ada apa saja ya teman-teman? Nah, ini anak-anak juga akan kaya. Oh, di rumah aku ada ini, Bu. Ada tumbler. Kemudian ada mainan. Nah, ini mereka nanti akan sharing. Wah, kalau yuk kita kumpulkan. Misalnya hari Senin mengumpulkan barang-barang yang berwarna kuning. Nah, kuning. Kemudian hari keduanya coba teman-teman rasakan yang rasakan teksturnya seperti apa. Ada yang berbeda atau ada yang sama. Nah, nanti anak-anak bercerita. Dan selanjutnya seperti itu step-stepnya ya. Bisa dilakukan di rumah maupun sekolah. Nah, ini ada sentra musik yang memperluas pengalaman main dan pengetahuan tentang irama, birama, ketukan, dan berbagai bunyi ya. Nah, ini juga di sekolah bisa dilakukan, di rumah juga bisa dilakukan. Ya, benda-benda apa saja nih yang bisa mengeluarkan bunyi. Selanjutnya yaitu ada sentra main peran makro. Nah, ini memfasilitasi anak untuk mengenal dan mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan beragama sejak dini, merefleksikan dan memproyeksikan perasaan, ide dan pengalamannya melalui kegiatan bermain peran. Nah, ini seru banget nih, ini menjadi sentra favorit lah, anak itu suka banget gitu ya. Dan ini juga sebagai terapi bicara, terapi emosi. Nah, ini di sentra main peran makro. Dan keadaan rumah juga bisa diketahui nih dengan main peran makro. Nah, biasanya ya, misalnya anak ada yang menjadi bundanya, kemudian ada yang menjadi ayahnya. Nah, bagaimana nanti guru akan melihat anak saat menjadi bundanya, ya apakah masak gitu ya, terus masaknya bagaimana, nih apakah sambil teriak-teriak panggil si kakak gitu ya, kakak tolong ambilin bunda ini atau sebenarnya. Nah, itu saat di recalling ya setelah bermain, kenapa tadi jadi bundanya seperti itu? Iya, soalnya mama aku kan kalau di rumah seperti itu gitu ya, suka teriak-teriak panggil aku. Nah, ini bisa terlihat ya. Kemudian anak yang sulit berinteraksi juga mau tidak mau nanti akan terstimulasi ya saat dia misalnya jadi pedagang. Otomatis kan itu ada interaksi ya, menjual barang dagangannya atau menjadi pembeli juga seperti itu ya. Kemudian ini ada sentra persiapan ya, sentra persiapan ini kasaraan ya, membaca, menulis, berhitung. Bagaimana membaca dan menulis berhitung ini tidak memaksakan anak ya,
Konsep-konsepnya yaitu bisa dengan memfasilitasi berbagai alat atau media yang mendukung keaksaraannya. Seperti itu. Kemudian lanjut ke sentra seni kreativitas ya. Tadi kalau di balok itu dengan bangunan, sedangkan di seni ini menjadi sebuah karya nyata. Dan sahabat madrasah juga boleh sediakan berbagai macam media. Medianya tidak hanya satu ya. Itu bisa sediakan banyak dan guru memberikan inspirasi. Misalnya membuat karya apa nih? Nah, ini inspirasi. Nanti guru bisa memberikan kebebasan pada anak, tidak harus sama dengan ibu guru. Nah, ini boleh berbeda. Medianya juga boleh berbeda. Selanjutnya ini ada sentra memasak ya. Sentra memasak ini sama sebenarnya dengan serasing di sentra seni dan sentra bahan alam ya, menstimulasi fine motornya ya mereka dengan mengenal ukuran warna, bentuk dan tekstur ya. Dia memarut, kemudian mencuci piring ya. Mencuci piring itu juga banyak sekali ya saat mereka menuangkan busanya ya. Itu bagaimana tekstur piringnya saat sudah dicuci juga bagaimana. Ya, nah ini ada pijakan juga ya kepada anak-anak ya kalau misalnya ada alat yang memang misalnya teksturnya tajam, kemudian kalau cuci piring supaya bajunya tidak basah. Nah, ini ada pijakan-pijakannya. Nah, kemudian selanjutnya sentra olah tubuh ya. Ini memfasilitasi tentang kreativitas dalam bergerak dan olah tubuh. Ya, Masya Allah ya. Anak-anak kalau sudah dikasih fasilitasinya ya. Nah, ini ada yang memanjat ya. Ini biasanya suka banget ya anak-anak tuh kalau ada tiang pasti memanjat ya. Kemudian ada misalnya kayu apa dia akan dicoba aku bisa nggak ya berjalan seperti ini gitu ya, seimbang tidak ya. Nah ini jangan sampai mereka ingin melakukan itu banyak sekali larangan-larangan, dan larangan-larangan ini yang membuat anak menjadi tidak terstimulasi ya. Apa namanya kalau tidak salah itu ya, otak itu kan tidak suka dengan pertangan-tangan ya. Tadi jangan ini. Nah itu biasanya anak yang berani, anak yang tingkat ingin tahunya tinggi, kalau dibilang jangan dia akan mencoba. Ya jangan melompat. Yang didengar ada lompatnya, dia akan melompat. Jangan berlari, dan dia akan berlari. Tapi bagaimana bahasa itu dipositifkan ya. Adik silakan berjalan saja ya, karena di sini banyak kendaraan, tidak aman kalau misalnya berlari. Kemudian adik berjalannya pelan-pelan, seperti itu. Nah, sebagai orang dewasa juga bisa memfasilitasinya. Oh, dia kok suka manjat-manjat ya? Bagaimana nih supaya manjatnya ini tersalurkan? Nah, buat permainan yang aman untuk mereka ya. Tentunya dengan pijakan terlebih dahulu. Lanjut. Nah, ini ragam aktivitas yang asyik ya. Yang pertama itu harian ini runtutan kegiatan lah, insya Allah ya di Satuan Nuradatul Afal tempat ayah dan bunda sahabat madrasah ini pasti sudah memiliki kegiatan-kegiatan harian yang rutin dilaksanakan ya. Kalau di kami ini yang pertama kedatangan itu ada jurnal pagi namanya. Tadi ya untuk menetralisir emosinya ya, memanaskan bagi anak-anak yang butuh onyal lama ya, menuangkan perasaannya. Nah, ini di kegiatan rutin jurnal pagi. Kemudian suasana Rodotul Afalnya misalnya pagi hari dibangun dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya. Pengenalan ini bisa juga dengan dimodelingkan dengan guru atau nanti bergantian dengan anak-anak ya. Siapa nih tugasnya hari ini untuk membaca Al-Qur'an ya. Nah, kegiatan rutinitas seperti itu ya. Pengenalan keaksaraan, tema dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas pekanan. Pekanan misalnya Satuan Nuradatul Afal ini bisa membuat mind mapping ya. Kira-kira pekanan proyeknya apa nih yang akan kita lakukan ya. Apakah ada Science Day misalnya, atau kegiatan di kami itu ada Jumat ceria bersih dan beramal, Jum Cersihmal gitu ya.
Jumat cerianya apa? Nah, di situ ada aksi hafiz dan hafizoh Istiqlal gitu ya, mereview murojaah anak-anak, kemudian mengenalkan hadis dengan gerakan, surah dengan gerakan ya. Kemudian Jumat bersihnya bagaimana? Nah, ini berdasarkan ini ya, kebiasaan Nabi Muhammad di hari Jumat itu seperti apa? Misalnya potong kuku, kemudian rambutnya dikeramas ya, membersihkan area-area tubuhnya dengan baik ya. Kemudian ada Jumat beramal ya, untuk pembiasaan anak-anak memupuk rasa empati, simpatinya untuk berbagi kepada teman-temannya. Nah, contoh lain-lain misalnya untuk persepsi ya yang menggunakan tema ya. Ini bisa dilakukan setiap bulanan ya, bulanan. Kemudian ada visualisasi tema ya. Kalau kami mengatakan visualisasi tema, kemudian ada apa namanya, misalnya mengenalkan satu tokoh ya, apakah tokoh muslim dan sebagainya itu. Lanjut, maaf nih ya. Oke, nah pendidikan di Satuan Nurdul Afal itu tidak bisa berjalan sendiri, ya. Misalnya lembaganya saja itu ya untuk bergerak, tetapi kita harus mempunyai mitra. Nah, ini ada inspirasi kegiatan untuk orang tuanya, misalnya dilibatkan orang tuanya untuk pemeriksaan kesehatan. Ya, misalnya per 3 bulan sekali kah? Atau per 6 bulan sekali? Ya, kita list nih bergantian pada orang tua. Siapa nih yang mau beramal? Misalnya kalau tidak ada dokter, nah ini bisa hal-hal yang mudah. Misalnya mengukur tinggi badan, kemudian lingkar kepala, berat badan, kemudian kebersihan tubuhnya. Nah, ini bisa bekerja sama dengan orang tua. Selanjutnya misalnya makanan sehat. Nah, ini bisa bekerja sama dengan komite Rodotul Afalnya ya. Misalnya setiap sekolah itu kan ada ya untuk kegiatan-kegiatan orang tua. Nah, ini bisa juga dilakukan untuk menu sehat. Misalnya bulan ini apa nih kita akan mengenalkan menu sehat. Ya, sekarang ini kan kita tahu ya, junk food itu banyak sekali. Nah, ini bisa dikenalkan dengan pengenalan makanan tradisional. Biasanya kalau sudah bersama-sama itu anak akan mencoba gitu ya. Kemudian ada workshop nih orang tua. Nah, sekolah ini butuh apa nih? Misalnya membuat alat pembelajaran edukatifnya. Nah, ini bisa berdiskusi dengan orang tua. Misalnya kelompok A nih, kita mau buat apa ya gitu ya. Nah, siapa yang membawa korannya misalnya, membawa isolatifnya. Nah, ini bisa bekerja sama. Ya. Kemudian bekali juga orang tua dengan pengetahuan ya. Ya, ini bisa dilakukan secara rutin. Atau misalnya sebelum kegiatan belajar berlangsung di bulan Juli, nah ini orang tua dibekali bekal dulu pendidikannya. Dan ini contoh dari simulasi orang tua. Nah, ini bagaimana orang tua menjadi guru. Misalnya setiap per 6 bulan sekali orang tua menjadi guru ya, ada yang membaca buku cerita dan sebagainya itu. Sepertinya ada yang hilang ini filenya. Oke. Nah, selain dari kegiatan-kegiatan harian, bulanan, ya ada juga kegiatan penunjang dan pendukung tema. Nah, ini sangat seru sekali nih, bisa ini dia. Ya. Ini ada kegiatan penunjang tema dan pendukungnya. Apa saja sih yang bisa kita lakukan? Ya, misalnya temanya tema kendaraan. Nah, ini bisa misalnya di daerah Aceh, kendaraan apa nih yang menjadi khas Aceh? Nah, itu bisa dikenalkan oleh anak. Jadi, tema dalam 1 tahun itu bisa berganti-ganti ya. Misalnya tahun ini mengenalkan tema tentang kendaraan A. Nah, kemudian selanjutnya selasinya ke tema apa lagi gitu. Jadi anak sangat kaya sekali. Nah, ini ada contoh beberapa kegiatan penunjang tema ya, menanam, kemudian kunjungan ke Istana Presiden ya, kemudian memanfaatkan ruang
publik umum ya, ruang publik ini yang disediakan oleh Pemprov. Nah, ini bisa dilakukan untuk kegiatan anak-anak ya, ke TVRI ya, outbound, dan bekerja sama dengan instansi yang lainnya. Ini seperti WWF ya, bagaimana melestarikan hewan-hewan yang sudah punah ya. Dan ini juga untuk hari besar Islamnya. Ada misalnya bagaimana anak nih bisa berbagi kurban ya untuk teman yang lainnya. Selain itu juga bisa dilakukan ini ya, sebentar ya. Ini sebenarnya saya loading. Cek Bu Yani, apakah masih terdengar? Ya, masih. Oke, baik ya. Ada yang raise hand 2 orang, tapi Ya, silakan iya. Nah, ini sebagai inspirasi kegiatan saja ya. Ini ada ngopi bareng anak RA. Apa ya ngopi bareng anak RA? Nah, ini ngobrol pintar dengan anak RA ya. Kemarin kami berkesempatan ya ngobrol dengan Ayah Belal ini dari Palestina ya, bagaimana anak mengetahui keadaan teman-teman yang ada di Palestina ya, kemudian dari negara kincir yaitu dari Belanda, bagaimana sih kebiasaan silaturahim yang ada di negara Belanda. Kemudian juga saat berpuasa, bagaimana puasa di penjuru dunia, kami berkesempatan juga berinteraksi dengan diaspora yang ada di Finlandia. Jadi sebenarnya teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pengetahuan anak-anak, dan anak-anak akan seru sekali. Oh, seperti itu ya kalau di Belanda ya. Kalau di Finland puasanya, wah ternyata kalau musim panas ini sangat panjang sekali gitu ya, dan perbedaan waktunya juga sangat jauh. Dan pada hari batik ya, kami melakukan ada National Batik Exhibition ini, alhamdulillah mendapatkan pidato kehormatan dari Bapak Sandiaga Uno. Ya, kemudian pada Hari Ayah mendapatkan pidato kehormatan dari Bapak Anies Baswedan. Ya, kemudian di Hari Ibu sebagai apresiasi pada ibu-ibu yang tangguh di masa pandemi ini tausiah ya dari Mamah Dede. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan ya oleh kita ya para sahabat madrasah dengan membuat kreativitas agar tidak melulu kegiatannya, tapi bisa bervariasi. Dan saat Hari TNI juga, kebetulan Pak Andika Perkasa masih menjadi kasat, dan kami ditemani oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, ya Pak Andi ditemani oleh Ibu Bu Heti. Nah, alhamdulillah ya KBRA Istiqlal disambut dengan baik ya saat kegiatan onset langsung ke Mabes AD. Nah, di sini juga ada kegiatan tadi dari rangkaian kegiatan harian, pekanan, mingguan dan bulanan, ini kami akan melakukan show up ya, ada MC cilik ya, kemudian nanti ada peragaan yang lainnya, yang itu adalah refleksi dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Itu mungkin inspirasi kegiatan yang dilakukan di Rodotul Atfal Istiqlal ya, untuk teman-teman sahabat madrasah. Sebentar, ini masih loading ya. Ya, itu Bu Yani. Saya kembalikan ke Ibu Yani. Subhanallah, luar biasa Bunda Jatia, menginspirasi buat kita semua. Sore hari ini, Masya Allah ya, kita banyak mendapatkan ilmu untuk sore hari ini. Tidak menggarisbawahi, tapi langsung aja kita buka. Sudah ada 2 yang raise hand. Yang terlebih dahulu, teman-teman semua, kalau disapa sahabat madrasah, jawabnya mandiri berprestasi, gitu ya. Mandiri berprestasi. Waktu saya serahkan terlebih dahulu kepada Ibu Diana Ayu. Mohon maaf, Ibu Diana Ayu, silakan dibuka mic-nya. Belum dibuka, Bu Diana Ayu. Masih di mute, Ibu Masih Diana. mute ya. Mungkin ini kali dari hostnya ya.
hostnya gimana ini? Belum bisa dibuka. Sebentar, coba saya hubungin hostnya ya. Coba mau cek dulu nih Bu Yani, teman-temannya ya, yang masih semangat. Oh iya ya, belum bisa Alhamdulillah. dibuka ya. Jadi belum dibuka duka, sebentar, saya hubungin coba hostnya ya. Nah, baik sudah Ibu. Oh sudah, silakan. Bu Diana dari mana, Bunda Diana? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Coba kita sapa dulu sahabat madrasah. Mandiri berprestasi. Subhanallah. Silakan langsung saja, Bu Ya, Diana. terima kasih atas paparannya, Bu. Mau bertanya untuk teknis jurnal pagi itu seperti apa ya, Bu? Dan yang kedua, tadi kan sesinya sentra ya, Bu. Dan sekarang juga ada metode Montessori gitu yang juga cukup populer. Itu perbedaannya apa ya, Bu, dengan metode Montessori? Ya, begitu saja Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bunda Diana Ayu. Kita dulu ya pertanyaannya. Silahkan Bapak Ismail. Ya, Bapak Ismail saya sapa dulu ya, sahabat madrasah. Mandiri berprestasi. Subhanallah. Silakan Pak, langsung saja. Subhanallah. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Zatia yang saya hormati, perkenalkan saya Ismail, PLT Kepala Maninsan Cendekia Pasir, Kalimantan Timur. Terima kasih atas pemaparannya. Singkat saja, ini saya hanya ingin bertanya tentang pengalaman, karena saya punya anak yang nomor 3 itu usianya baru 4 tahun 8 bulan. Pengalaman di rumah hari-hari saya temani akhir-akhir ini, dia itu bawaannya suka ngamuk kalau tidak ada buku kosong untuk dibikin coret-coretan gitu. Jadi kalau terlambat kita siapkan, kita sediakan barang-barang yang di sekitarnya itu habis dihamburin gitu. Nah, jadi pertanyaan saya gimana mengatasi kalau ada kasus seperti ini. Kemudian yang kedua, suatu hari itu saya bawa dia ke toko gitu ya. Terus dia ngambil makan coklat namanya Kinder Joy. Nah, dia suka itu. Jadi setiap hari kalau saya pergi, anak saya ini selalu nitip. Jadi kalau saya udah pamit sama dia, "Nak, Bi pergi ya." Ya jangan lupa Kinder Joy-nya ya, Bi. Kalau nggak dibeliin, selalu diingatin gitu. Udah saya gantikan dengan coklat yang lain, nggak mau gitu. Nah, terus gimana caranya nih, Bu? Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Zatia, ada 2 penanya. Saya sampaikan untuk 2 penanya dari Bu Diana dan Pak Ismail, boleh nanti dicatat nomor teleponnya karena akan mendapatkan hadiah spesial dari KSKK. Boleh dicatat nomor teleponnya 0813. Oke. 0813 141 Oke. 06 Ya. 479. 479. Ya, Bapak nanti bisa WA ke nomor beliau, nanti akan dikirim merchandise-nya dari kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Yani. Iya, sama-sama Pak. Silakan Bunda Jatia. Baik, ini dari Ibu Diana ya, Jakarta ya. Jurnal pagi teknisnya ya memang harus disesuaikan, misalnya usia 4 tahun apa ya, usia 5 tahun seperti apa. Misalnya anak-anak yang baru ya tidak mungkin kita harus kasih misalnya dengan langsung menuliskan nama, tetapi harus ada step-stepnya. Anak baru itu seperti apa ya, sudah 3 bulan misalnya, baru pengenalan aja ya. Nah, itu bisa dengan meniru namanya. Nah, kalau belum lengkap pun tidak apa-apa gitu ya. Yang terpenting mereka bisa mengutarakan perasaannya saat kedatangan ya. Apa saja sih yang disiapkan jurnal pagi ini? Nah, selain dari presensi,
Nah, itu bisa kegiatan-kegiatan yang mengandung 3 jenis main. Apa saja boleh, Bu. Gitu. Tetapi memang yang tidak terlalu berat juga, misalnya Lego, ya. Kemudian kalau anak butuh gross motor, itu bisa disediakan gross motor. Lebih kalau misalnya Rodotul Atfal yang ada di sekolah ibu ini mempunyai lapangan yang luas. Nah, ini bisa juga dilakukan jurnal paginya misalnya dengan memberikan ruang waktu anak untuk bergerak. Ya, ini luar biasa sekali ya. Dan gross motor ini kan merupakan kebutuhan utama anak. Kalau misalnya sudah tersalurkan gross motornya, mereka nanti akan belajar dengan tenang. Sebenarnya fleksibel apa saja yang bisa dilakukan di jurnal pagi itu, dan lihat kembali perkembangan anak, ya, disesuaikan. Kelompok A pasti akan berbeda dengan kelompok B. Anak yang baru masuk 1, 2, 3 bulan pasti akan berbeda tahapannya dengan anak yang sudah 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Jadi nanti Ibu boleh buat mind mapping-nya. Kegiatan jurnal pagi. Misalnya bulan 1, 2, 3, Juli, Agustus, September. Nah, kira-kira apa nih yang akan dibangun? Anakkah nyaman terlebih dahulu? Ya, kemudian yang mudah apa dulu nih? Misalnya dengan sapa menempel stiker aja. Mereka supaya menstimulasi, oh hari ini aku senyum, atau nanti bisa dengan jurnal paginya menepuk ya. Misalnya ibu sudah memfasilitasi nih gambar, ada yang tersenyum, kemudian ada yang sedih dan ada yang marah. Nah, ini presensinya bisa dengan menepuk gambar tersebut ya. Nah, itu caranya sih bisa bagaimana saja ya. Yang terpenting ada perencanaan dari ibunya ya, dari 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ke-3 dan 3 bulan ke-4 ya. Kalau mereka sudah nanti menuju sudah ajak ya, itu bisa dengan tingkat kesulitan yang terus meningkat, supaya anak pun nanti perkembangannya juga akan meningkat. Seperti itu ya Bun ya. Kemudian bedanya apa sih sentra dengan Montessori? Sama-sama Bu, sama-sama bermain gitu kan ya, sama-sama untuk menstimulasi potensi anak dalam kehidupan sehari-hari ya, menekankan pada kemandirian anak ya, keaktifannya. Nah, itu sama-sama. Mungkin ya asalnya saja yang berbeda. Ya, asalnya Montessori ini dari mana ya, sentra dari mana, kemudian project basic learning gitu ya, juga dari mana gitu kan ya. Ada beberapa negara yang memang mengunggulkan, misalnya dari Italia ini yang sedang ini ya, project basic learning-nya. Nah, kemudian padahal sama-sama bermain, tapi ada tujuan yang berbeda. Kemudian Montessori juga sama ya, Maria ya, bagaimana dia menciptakan kegiatan bermain ini awalnya dari mana, seperti itu. Pada intinya sih semua mengembangkan potensi anak ya, agar anak mandiri, agar anak juga bisa melaksanakan kehidupannya selanjutnya secara mandiri. Seperti itu Bunda ya. Pada intinya bermain gitu ya. Dan kita lihat juga asal pendekatan ini dari mana negaranya, seperti itu. Pada intinya semuanya adalah menstimulasi anak untuk perkembangannya, fine motornya, kemudian sennya, kemandiriannya, dan seperti itu. Dan sentra ini sebenarnya mengkombinasi dari beberapa pendekatan ya Bu Yani ya. Kemudian seperti itu Ibu Diana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Ibu. Oh ya, boleh bertanya satu lagi Ibu? Iya. Ya. Kalau untuk RA atau TK sederajat itu kan untuk persiapan ke SD ya Bu. Bagaimana di RA Istiqlal bila ada anak mungkin yang 6 tahun atau 7 tahun mungkin dinilai tidak siap masuk SD, apakah mengulang atau bagaimana Ibu? Terima kasih. Oke, baik ya. Kami memang tidak menyarankan anak itu mengulang di kelompok B. Karena mereka sudah tahu, oh setelah kelompok B aku nanti mau ke MI. Nah, karena itu kami memang mengingatkan kepada orang tua di kelompok A-nya. Ya, di kelompok A-nya kita lihat standar tingkat pencapaian perkembangan anaknya, apakah anak ini membutuhkan stimulasi, ya, misalnya di bawah standar
perkembangan. Nah, ini bisa kita sarankan untuk mengulang atau terlebih kadang kita lihat dari usia ya. Kalau sekarang kan usia 1 Juli itu 6 tahun ya, minimal di SD itu. Kalau misalnya tanggal 10 atau 15 itu biasanya tidak diterima. Itu di MI swasta biasanya ya. Tapi kalau negeri itu memang diutamakan yang 7 tahun. Seperti itu Ibu. Kalau di kami memang tidak menyarankan di kelompok B ini mengulang, tapi lebih pada bekerja sama di kelompok A-nya kalau mau mengulang di kelompok A seperti itu. Tapi standar perkembangan itu jangan pakai kira logi, kira rasa gitu ya. Ini perasaan gurunya kayaknya anaknya belum berkembang nih gitu ya. Terus dirasa-rasa gitu kan ya belum berkembang gitu, tapi harus merujuk pada standar tingkat perkembangan anak ya. Usia 4 tahun nih mereka sudah apa seperti itu. Kalau memang sudah masuk ke standar STPPA-nya ya sudah ditingkatkan saja ya, lebih pada menstimulasi yang lebih banyak lagi. Seperti itu Bunda. Terima kasih Bu Zatia. Ya, Iya, sama-sama. Kemudian dari Bapak Ismail ya di Kaltim, Bu. Kalimantan. Oh, Bunda Kalimantan Zatia. Timur, Masya Allah. Iya, Ini subhanallah. sudah jam berapa Pak di Kalimantan? Baru jam 18:05 Bunda. Oh, berarti beda 1 jam ya 15 di menit Jakarta lagi 17.05. Oh, Masya Allah, sambil ngabuburit ya Pak ya. Ngabuburitnya di Peri nih Bunda. Iya. Oh di Peri, Masya Allah. Ya mau nyebrang ke Balikpapan. Oh, hati-hati di jalan Bapak ya. Selamat sampai Ya, tujuan. Bunda, Mudah-mudahan berkah makasih. perjalanan ya. Amin. Ya baik Bapak, kalau kami lihat ini sepertinya Ananda cenderung pada satu benda ya, yaitu buku. Kemudian juga makanan kesukaannya itu cenderung ke salah satu merek ya Bapak ya. Benar. Nah, apalagi nih sekarang ada isu-isunya bahwa ini itu bingung juga Pak ya. Nah, Bapak nanti boleh dilihat kembali gitu ya, karena ini tantrumnya cukup ini juga ya, karena sudah merusak benda-benda yang ada di sekitarnya dan jangan sampai ini menyakiti dirinya. Itu nanti dilihat kembali Bapak apakah ini perlu adanya kerjasama ya ke tumbuh kembang untuk Ananda gitu ya. Memang bagus Pak, bagus itu ya arahnya ke buku gitu ya. Tapi mereka kan Ananda juga butuh untuk bermain ya, dengan yang lainnya seperti itu. Dan ini ada hal yang memang kalau misalnya kebiasaannya dirubah, ini tantrum. Nah ini yang tantrumnya ini Bapak gitu ya, mungkin bisa di tingkat kepada ahlinya gitu ya, kepada ahlinya treatment apa nih, terapi apa yang harus kami lakukan supaya Ananda juga bisa menerima kalau itu tidak terpenuhi. Karena dalam kehidupan nanti kan tidak semua keinginan yang kita inginkan tuh harus terpenuhi ya Pak ya. Gitu. Nah ini harus ada istilahnya pembiasaan Ananda untuk mengenal kegiatan-kegiatan yang lainnya dan bagaimana supaya Ananda ini tidak tantrum ya. Apakah memang gross motornya ini perlu perlu disalurkan, kemudian perasaannya, emosinya, atau ada hal lain, misalnya kangen nih sama abinya gitu kan ya, sering keluar kota. Nah itu bisa menjadi limpahan emosinya gitu. Padahal itu cari-cari perhatian ke abinya supaya abinya tetap dekat ya. Nanti Bapak boleh pendekatan secara individu juga, kemudian tanyakan kepada ahlinya kembali ya ke tumbuh kembangnya, ini apa yang harus kami lakukan karena Ananda ada tantrumnya yang cukup ini ya, merusak tadi benda-benda dan satu benda nih seperti buku, kemudian coklat yang tadi. Seperti itu Bapak mungkin yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih Bunda Jatia. Pastinya tidak puas lah. Kalau udah puas nggak bertanya lagi, nggak mencari ilmu lagi. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Bu Jatia, ternyata peserta kita pada sore hari ini banyak sekali dari beberapa provinsi ya. Saya tadi lihat dari Majene, bahkan dari Papua tadi ada izin karena sudah mulai berbuka, dari Pekalongan, kemudian dari Garut, ada juga tadi dari Kaltim Bapak, dari Majene, ya, dan sahabat madrasah dari Magelang juga ada, kemudian terutama dari Jakarta hadir pada sore hari ini. Waktunya memang kita menjelang maghrib ya, ibu-ibu nih jam segini nih sibuk-sibuknya ya. Saya berharap nih dari KSKK untuk mencoba kegiatan ini bermanfaat sekali. Hanya saja mungkin waktunya ya, timingnya yang barangkali bisa dipikirkan karena sedang sibuknya nih ibu-ibu nih. Tapi luar biasa ya sore hari ini kita sudah ngabuburitnya bermakna luar biasa. Terima kasih Bunda Zatia. Sama-sama Ibu Yani, ya mohon nanti maaf lahir batin sama-sama. ya pada sahabat madrasah. Jadi Ya, pokoknya mah penanyanya hanya 2 orang ya, padahal hanya ada 3 loh, ada 3 yang siap. akan mendapatkan hadiah. Masih ada barangkali sebelum saya tutup. Oke, sahabat madrasah mandiri berprestasi, ya mungkin mandiri berprestasi, betul Pak. Ya mudah-mudahan keluarga besar madrasah itu benar-benar menjadi yang mandiri dan berprestasi. Sahabat madrasah seluruhnya, terima kasih kepada Bunda Jatia yang sudah memberikan pencerahan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bukan yang pertama ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu. Juga kita mohonkan ya kepada KSKK untuk memberikan fasilitas keilmuan seperti ini. Mungkin waktunya saja timingnya yang bisa agak lebih siang lagi nih menjelang sibuk berbuka puasa. Terima kasih sahabat madrasah yang sudah hadir pada sore hari ini, terutama dari daerah-daerah yang sudah ikut serta berpartisipasi untuk kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih Bunda Jatia, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Terima kasih. Barangkali ada closing statement Bunda Jatia, silakan. Oke, baik Ibu Yani, sama-sama mungkin untuk diri saya juga, untuk menjadi orang yang terus bergerak ya untuk pendidikan yang dinamis ini dan sesuai dengan zaman. Sebagaimana ini ya, pepatah atau apa nih? Ya, didiklah anakku sesuai zaman lahir ya. Zamannya. Karena dengan kita bergerak, sebenarnya kita sedang berusaha untuk mencapai tujuan. Tapi kalau kita tidak bergerak, bagaimana kita akan sampai pada tujuan? Dan insya Allah, janji Allah adalah dalul fahri untuk para pendidik dengan kecintaannya terhadap anak usia dini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti masuk ke dalam dalul fahri. Seperti itu, Bu Yani. Amin ya rabbal alamin. Setuju apa yang disampaikan oleh Bunda Jatia. Mungkin setuju juga ya sahabat madrasah Pak yang sore hari ini hadir. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Bunda Jatia. Terima kasih kepada KSKK yang sudah memberikan fasilitas kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta. Saya undur diri. Mohon maaf lahir batin. Selamat menjelang berbuka puasa. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin untuk semua sahabat madrasah ya. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sahabat saya nih. Ada Bucah yang ada. Terima kasih semuanya. Kami undur diri. Ya, makasih Pak Ismail. Boleh hubungi nomor telepon yang tadi untuk dapat merchandise-nya. Oh iya, makasih Bu, sudah saya WA-in. Oke, ya Bu Diana juga silakan. Ya, terima kasih. Masih ada Bu Herlina ini, sahabat saya. Ada Bu Husna dari Aceh, masih hadir. Terima kasih semua ya. Selamat berbuka puasa. Terima kasih Bu Rahma. Bu Nuraini di Palembang ya.